Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan untuk yang kesekian kali tentang hal yang selama ini menjadi topik diskusi kita, yaitu terkait dengan manajemen aset. Dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa berbicara soal manajemen aset, ini erat kaitannya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini, para founding fathers, gitu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, yaitu bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita tempatkan pembicaraan ini dalam konteks itu. Nah, dengan demikian maka selanjutnya saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana konsep manajemen aset yang semestinya dilakukan oleh setiap daerah atau pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah gitu ya, melakukan pengelolaan aset secara efektif dan efisien. Jadi konsep manajemen aset dalam pembahasan dan pemahaman suatu organisasi itu saya kira terkait dengan dasar teori gitu ya yang kita pakai. Tentu saja dalam hal ini adalah kita menggunakan dasar-dasar dari teori manajemen. Gitu. Jadi setiap sudut pandang manajemen akan membantu para pengelola atau para pemimpin untuk membuat keputusan yang efektif, gitu ya, di dalam menangani atau merespon isu-isu terkait dengan pengelolaan aset ini. Gitu. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa manajemen itu kan inti dari administrasi itu adalah manajemen. Inti daripada manajemen itu adalah leadership, kepemimpinan. Dan inti dari kepemimpinan itu adalah decision making, gitu, atau pengambilan keputusan. Dan inti dari decision making itu adalah human relation. Nah, jadi tentu saja jika kita tadi menempatkan manajemen aset itu tentu tidak akan lepas dari faktor-faktor leadership, dari faktor kepemimpinan, faktor pengambilan keputusan, juga faktor human relation. Nah, ini saling berkelindan begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, jika kita tarik ke persoalan yang mendasar, yaitu bagaimana aset ini dimaknai sebagai kekayaan negara yang harus kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, sehingga dalam konteks itu
manajemen berbicara, yaitu bagaimana soal tadi leadership, bagaimana soal decision making, bagaimana soal human relation. Nah, ada 3 pendekatan yang sering digunakan di dalam konsep manajemen aset. Yang pertama adalah pendekatan klasik, the classical approach, gitu ya. Pendekatan ini, gitu ya, masuk ke dalam ranah aliran atau teori manajemen ilmiah atau scientific management. Gitu. Jadi pendekatan yang lebih menekankan kepada bagaimana pengelolaan aset ini menggunakan prinsip-prinsip administrasi melalui suatu organisasi birokrasi yang efektif. Jadi berbicara manajemen aset atau pengelolaan aset dalam konteks teori ini atau pendekatan ini adalah bagaimana prinsip-prinsip manajemen itu dipegang teguh. Gitu ya. Fungsi-fungsi organisasi itu dimaknai sebagai langkah atau upaya untuk bagaimana pengelolaan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita tahu bahwa prinsip-prinsip manajemen itu atau prinsip-prinsip administrasi itu, gitu ya, ada hierarki, ada efektif, gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira kita boleh merefresh lagi hal itu, gitu ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan terhadap pengelolaan aset. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan human resource, pendekatan sumber daya manusia, human resource approach, gitu ya. Atau juga di dalam konsep manajemen dikenal dengan aliran behavioral, aliran tingkah laku, yaitu pendekatan dalam suatu studi manajemen tentang kebutuhan kerja manusia, tentang kerja kelompok, gitu ya, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja. Jadi pemahaman tentang aset atau manajemen serta pengelolaan aset ditempatkan dalam konteks perilaku. Jadi faktor yang mempengaruhi perilaku itu terkait dengan soal kebutuhan manusia, terkait dengan organisasi dan lingkungan. Ada hal yang menarik saya kira untuk contoh ini, begitu ya. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi menghadiri konferensi tentang iklim di Glasgow. Mungkin kita semua mengikuti konferensi itu karena diikuti lebih dari 160 negara. Para pemimpin negara hadir di sana di Glasgow. Isu yang muncul di sana itu adalah tentang bagaimana komitmen setiap negara untuk menurunkan suhu di bumi, karena ada kecenderungan dari waktu ke waktu suhu di bumi ini mengalami peningkatan. Dan itu saya kira suatu pratanda bahaya, gitu ya. Karena jika itu terjadi pemanasan global, maka resikonya adalah terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, bencana di mana-mana, gitu ya. Saya kira suratullohnya begitulah kira-kira. Nah, sehingga kemudian perlu ada komitmen di antara
para pemimpin negara bagaimana agar ini bisa dikendalikan. Nah, tibalah saatnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia untuk itu dibuktikan dengan apa yang disebut dengan deforestisasi. Artinya apa? Deforestisasi itu secara umum mungkin adalah bagaimana mengurangi perambahan dan penebangan hutan, kira-kira begitu ya. Karena kita tahu bahwa hutan kita ini adalah hutan yang cukup besar di dunia, gitu ya. Bahkan kalau tidak salah nomor 2 terbesar di dunia setelah Amazon, gitu ya. Dan hutan itu menjadi paru-paru dunia, gitu ya. Jadi ada komitmen yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia gitu, dalam kerangka untuk ikut serta dalam menangani iklim ini adalah dengan cara deforestisasi, artinya mengurangi perambahan hutan, penebangan hutan, dan lain sebagainya. Nah, selang sehari kemudian, Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya menyampaikan bahwa ya kita tidak mungkin, gitu ya. Jadi concern kita tetap adalah kepentingan manusia. Gitu ya. Jadi deforestisasi itu tetap dalam konteks menjamin kepentingan hidup manusia, kira-kira begitu. Ini kan menjadi polemik kemudian, gitu ya. Artinya bahwa jika ini ditempatkan dalam kerangka deforestisasi ini ditempatkan dalam kerangka kepentingan manusia, justru gitu ya, dalam pandangan banyak orang, gitu ya, kepentingan manusialah yang merusak, gitu ya, lingkungan, gitu. Merusak lingkungan, sehingga perlu ada konvensi, gitu ya. Nah, ini kan menjadi semacam debat tebal, gitu ya. Debat yang ya ini kepentingan manusia dulu atau kepentingan arti kepentingan ekonomi lah, gitu maksudnya mungkin yang dimaksud oleh Bu Siti Nurbaya itu atau kepentingan keberlanjutan buat anak cucu kita alam yang ramah dan tidak ada bencana dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira sekedar contoh saja. Memang bagaimana kita menempatkan dalam konteks sumber daya manusia ini, gitu ya. Jadi konvensi iklim berbicara soal kepentingan manusia, gitu ya. Bu Siti Nurbaya juga berbicara soal kepentingan, tapi bisa jadi sama-sama berbicara soal kepentingan manusia, tetapi actionnya berbeda, gitu ya. Nah, yang satu menganggap bahwa harus dihentikan itu penebangan hutan, perambahan hutan, tapi di sisi lain ya kita berbicara soal kepentingan manusia, gitu ya. Hak untuk hidup, hak untuk makan dan lain sebagainya. Nah, saya kira dua sisi ini yang seringkali menjadi problematik. Gitu ya. Nah, untuk itu Bangka dalam sisi pengelolaan aset, gitu ya. Saya kira tadi saya berikan contoh yang cukup jelas, begitu. Jadi bagaimana menempatkan kepentingan manusia di dalam pengelolaan aset, gitu ya. Itu memang tidak mudah, gitu ya. Jadi dengan demikian maka istilahnya mungkin kolaborasi lah, kolaborasi antara kebutuhan manusia, faktor lingkungan, gitu ya, itu harus dilakukan, gitu ya, harus dilakukan. Saya kira itu pendekatan yang kedua. Nah, pendekatan yang ketiga adalah quantitative approach, pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan pada studi mengenai ya menggunakan teknik-teknik secara matematik untuk memecahkan manajemen, gitu ya, untuk memecahkan persoalan ini. Jadi mungkin ada hitung-hitungannya, gitu ya. Saya kira kalau tadi kembali kepada isu deforestisasi, gitu ya, mungkin kita hitung, gitu ya, berapa hutan kita yang boleh dikelola secara ekonomi, berapa hektar misalnya, gitu ya.
Kemudian berapa hektar yang tidak boleh diganggu gugat, ini mutlak mesti tidak boleh ada gangguan, artinya tetap harus utuh. Nah, saya kira itu yang disebut dengan quantitative approach gitu ya. Jadi bagaimana pengelolaan aset itu dihitung betul usianya. Jadi kalau mau dihancurkan itu kalau usia berapa? Kalau misalnya tadi terkait dengan tumbuhan mana yang bisa dikelola, tumbuhan mana yang harus dipertahankan gitu ya. Apalagi misalnya kalau sekarang terkait dengan energi baru dan terbarukan gitu ya. Jadi memang Indonesia gitu ya dihadapkan pada situasi di mana selama ini kita mengandungkan pendapatan negara dari sektor energi, sumber daya alam, gitu, minyak, gas dan kawan-kawannya, gitu. Dan sekarang ketika itu bermasalah dari sisi lingkungan, kemudian juga cadangannya memang sumber daya alam itu kan sifatnya begitu, berkurang, gitu ya, habis, gitu, ada masanya, gitu. Maka tidak mau suka tidak suka kita harus bergeser ke energi yang baru dan terbarukan. Nah, jadi saudara sekalian atau kita semua tentu hal-hal yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, yaitu ya soal aset, soal kepentingan warga negara, soal kepentingan umat manusia. Gitu. Nah, jadi variabel penting di dalam pengelolaan aset itu adalah bagaimana kita tadi soal bagaimana implementasi dari manajemen aset itu. Yang kedua tentang akuntabilitas, soal pertanggungjawabannya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal monitoring atau evaluasi atau pengawasan. Jadi ini 3 variabel penting di dalam pengelolaan aset itu dipandang sebagai langkah untuk mencapai efektivitas. Gitu ya. Jadi sekali lagi soal bagaimana implementasinya, bagaimana akuntabilitasnya, serta bagaimana proses monitoring dan evaluasi. Jadi itu rangkaian kegiatan manajemen itu kan begitu. Gitu ya. Artinya manajemen itu selalu ada tahapan perencanaan, planning, organizing, executing, controlling, itu kan Payal, Henry Payal, gitu ya. Nah, kita pegang teguh itu di mana-mana sampai kemana, gitu ya. Jadi maka ketika kita berbicara aset itu ya soal implementasi, soal executing, soal accountability, soal monitoring, evaluasi, itu kan sebagian dari prinsip fungsi-fungsi manajemen yang dikumpulkan oleh Henry Fayal. Nah, tadi soal implementasi misalnya gitu ya. Jadi apa saja indikator gitu ya dari implementasi gitu ya. Nah, tentu saja dalam hal ini berbicara implementasi itu adalah merupakan rangkaian kegiatan gitu ya. Mulai dari perencanaan, penyusunan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, gitu ya, storage, penyimpanan, gitu ya, penyaluran, pengendalian, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pengendalian, penghapusan dan pemindah tanganan. Gitu. Itu unsur-unsur implementasi pengelolaan aset. Sekali lagi,
bermula dari soal perencanaan, penyusunan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengendalian, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pengendalian, penghapusan, dan pemindahan aset. Nah, itulah unsur-unsur implementasi manajemen aset. Nah, tentu saja untuk bisa memenuhi hal tersebut, gitu ya, indikatornya di sini adalah perlunya ada aturan, gitu ya. Aturan tentang itu, gitu ya. Dan apakah itu bentuknya undang-undang atau bentuknya peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan daerah. Dan kita semua maklum bahwa berbicara hierarki perundang-undangan, gitu ya, aturan hukum yang ada di kita itu mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai Grundnorm, teori di puncak yang paling tinggi, gitu ya, itu Undang-Undang Dasar. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, dan terbawah itu adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu, jadi berbicara perangkat norma, aturan yang dibutuhkan, ya tentu saja tadi Undang-Undang Dasar sudah mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam, dan tatanan dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Itu adalah dasar konstitusionalitas dari pengelolaan aset, gitu ya. Tentu saja ini perlu diterjemahkan lebih lanjut secara teknis oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah sampai kepada peraturan daerah. Saya kira setiap daerah mungkin sedang atau sudah memiliki. Saya tahu persis itu karena ketika saya menjadi anggota DPRD, saya pernah menjadi ketua Pansus pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Nanti kita bahas khusus terkait dengan perda itu, gitu ya, poin-poinnya apa saja. Nah, kita sekarang sedang berbicara konsepnya dulu, gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan implementasi. Nah, terkait dengan akuntabilitas, gitu ya. Nah, bahwa setiap organisasi publik itu harus mampu memberikan gambaran secara komprehensif tentang kegiatan operasional, tentang posisi keuangan, gitu ya, serta hal-hal yang terkait dengan laporan, gitu ya. Nah, jadi akuntabilitas itu pada umumnya terkait dengan standar akuntansi pemerintahan, gitu ya. Jadi terkait dengan mekanisme laporan keuangan, terkait dengan audit administrasi, laporan pertanggungjawaban, gitu ya. Termasuk juga kesesuaian antara akuntabilitas publik atau yang meliputi aspek-aspek politis. Jadi aspek-aspek politis yang saya maksud di sini adalah kepentingan publik terjamin, gitu ya. Jadi kan tadi juga kita berangkat dari sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Nah itu kan wujud komitmen politik, gitu ya, dari para founding father kita. Sehingga dalam hal pengelolaan aset ini, gitu ya, kita juga senantiasa harus mampu menempatkan unsur politik dalam pengertian kepentingan publik itu sebagai bentuk akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban, gitu.
Nah, yang berikutnya yaitu terkait dengan monitoring dan evaluasi. Gitu ya. Nampaknya penilaian yang terus-menerus terhadap suatu kegiatan, gitu ya, dan bagaimana proses input, output, outcome, gitu ya, itu senantiasa diikuti, gitu ya. Jadi yang namanya monitoring itu atau pengendalian memang pada intinya adalah kita harus mampu memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan. Kan esensi monitoring itu membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, kemudian nanti diikuti dengan tindakan-tindakan korektif. Apabila ada penyimpangan, apabila ada kekeliruan, gitu ya. Yang selanjutnya itu akan menjadi input. Maksud saya akan menjadi feedback. Umpan balik bagi penetapan keputusan selanjutnya. Nah, berbicara soal monitoring dan evaluasi ini, gitu ya, ada beberapa indikator yang biasanya dipedomani, gitu ya. Yaitu soal bagaimana keteraturan pelaksanaannya, apakah sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada. Soal kelengkapan, soal mutu, soal penilaian, soal mengukur volume, saya kira itu aspek-aspek yang biasanya muncul di dalam proses monitoring dan evaluasi ini. Dan selanjutnya adalah terkait dengan human resource approach tadi ya, pendekatan sumber daya manusia. Jadi kualitas sumber daya manusia itu diukur, gitu ya. Ada ukurannya. Bagaimana kita mengukur kualitas SDM? Mungkin dalam studi pembangunan itu ada yang disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index, gitu ya, meliputi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Indikatornya itu. Dalam konteks manajemen, saya kira yang berlaku universal, indikator-indikator kualitas sumber manusia itu ya, pertama terkait dengan pengetahuan, keterampilan, keaktifan, gitu ya. Kemudian juga diklat, pendidikan dan latihan-latihan, itu saya kira indikator-indikator kualitas sumber daya manusia. Jadi ketika kita tadi berbicara soal pengelolaan aset dalam perspektif sumber daya manusia adalah bagaimana SDM kita ini, gitu ya, yang berada di garda pengelolaan aset mulai dari sisi perencanaan sampai evaluasi itu memang qualified, gitu. Jadi memenuhi standar kualitas, gitu. Tadi tentu saja parameternya adalah pendidikan, gitu ya, pengetahuan, gitu, aktivitas dan lain sebagainya. Dan berbicara soal efektivitas pengelolaan aset, gitu ya. Sebenarnya mungkin pertanyaan kita itu adalah bagaimana pengelolaan aset yang efektif itu, gitu ya.
Tadi selalu kita katakan harus efektif, efisien. Gitu ya. Efektif itu kan mencapai tujuan atau memenuhi apa yang direncanakan. Jadi apa yang sudah dibikin dalam rencana itu terpenuhi. Gitu. Kira-kira begitu efektif. Gitu ya. Nah, indikator-indikator efektivitas pengelolaan aset itu ya paling tidak 6. Saya melihat ada 6 yang harus dilihat. Gitu ya. Pertama adalah soal kesesuaian dengan aturan. Kemudian adalah terkait dengan layanan publik. Gitu ya. Terkait dengan pengawasan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah leadership, kepemimpinan. Yang kelima adalah soal keteraturan di dalam membuat laporan. Serta yang keenam yang juga tidak kalah penting yaitu soal komitmen serta komunikasi. Jadi berbicara efektivitas pengelolaan aset itu ya meliputi keenam unsur ini, gitu ya. Bagaimana aturan dijalankan, bagaimana pengawasan juga berjalan, bagaimana pelayanan publiknya, bagaimana fungsi kepemimpinannya, bagaimana laporan-laporannya juga secara reguler dilakukan, dan yang keenam adalah soal komitmen dan komunikasi. Jadi ya tadi contoh misalnya tadi kasus perubahan iklim itu kan komitmen, dan kemudian bagaimana itu kemudian dikomunikasikan. Saudara sekalian, saya kira walaupun singkat gitu ya, sesi kita kali ini tentang berbicara soal konsep manajemen pengelolaan aset gitu ya. Saya akan cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita sambung dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.